Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaya Kamila, peserta Laser CPNS Kemenkes 2025 Angkatan 2 dari kelompok 1 akan melaksanakan tugas individu mengenai penerapan adaptif di instansi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Perkenalkan, nama saya Dian Estuti. Pada saat ini saya dipercaya untuk mengkoordinir kegiatan di instalasi gizi. Ya, jadi sebagai kepala instalasi gizi. Saya di instalasi gizi dari 1990. Jadi pas lulus D3 gizi sudah di sini. Kemudian untuk jabatan kepala instalasi gizi dari tahun 2018 bulan April sampai dengan sekarang. ASN sendiri kan punya core value atau nilai dasar selama menjadi ASN itu kan berakhlak gitu ya. Nah, mau nanya nih Bu, kira-kira apa sih makna adaptif dalam konteks ASN, terus kenapa ASN itu harus punya sikap adaptif? Ya, adaptif yang kita ketahui kan mempunyai prinsip ya bahwa harus cepat menyesuaikan diri ya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kemudian terus berinovasi ya dan mengembangkan kreativitas dan juga harus bertindak secara proaktif begitu. Jadi memang itu yang Ibu rasakan selama menjadi ASN. Nah, perubahan-perubahan itu banyak terjadi ya, dan kita tidak boleh tidak aktif begitu. Kalau dulu mungkin ada anggapan bahwa udah kalau menjadi ASN udah aman begitu ya. Jadi dia akan berada di zona aman. Misalnya ada perubahan-perubahan pun dia agak susah untuk mengikuti. Tapi dengan berkembangnya zaman ya, nah ini perilaku berakhlak ini sangat diperlukan oleh teman-teman yang ASN ya, karena di setiap instansi itu pasti perlu adanya perubahan. Contohnya ya, Ibu ngasih contoh di instalasi gizi saja ya. Dulu zaman Ibu masuk di instalasi gizi, penyelenggaraan makanan itu ya, asuhan gizi belum ada. Jadi kita asuhan gizi itu hanya datang ke pasien ya, datang ke pasien itu dijelaskan Ibu Bapak makan yang diperbolehkan ini, kemudian udah disajikan saja makanannya ya. Nah kemudian di ruang produksi juga itu masih dilakukan secara manual gitu kan. Jadi misalnya pembelanjaannya sudah melalui pihak ketiga. Di persiapannya tidak ada itu alat untuk memotong sayur yang lebih cepat dalam jumlah banyak. Jadi semua petugas itu mengerjakan secara manual. Ya, jadi motong sayur ya manual dengan pisau saja gitu. Kemudian ingin bentuk macamnya bagaimana itu dia hanya bermodalkan pisau gitu kan. Kemudian di pengolahan masaknya ya hanya kompor, katel, panci gitu kan. Kalau sekarang kan ada ovennya juga ininya dengan digital gitu, sehingga masakannya kita akan lebih baik gitu ya, dan rasanya juga enak begitu. Nah perubahan ini yang harus kita ikuti ya. Jadi jangan ada tanggapan ASN udah aman gitu. Nah kita harus mengikuti perubahan tersebut. Iya, Ibu, melanjutkan yang tadi mengenai adaptif, berarti Rumah Sakit Hasan Sadikin ini sudah mulai berkembang dan mengikuti zaman ya Bu ya, mengikuti perkembangan digital. Dan seperti kita ketahui juga setiap harinya itu rumah sakit pasiennya banyak ya Bu ya, setiap hari. Nah kenapa ya Bu dari nilai plus dari Rumah Sakit Hasan Sadikin itu bisa menjadi pilihan bagi masyarakat itu apa, dan bisa berdaya saing dengan rumah sakit lainnya? Berbicara mengenai Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, karena kan Rumah Sakit Hasan Sadikin adalah rumah sakit pusat ya, vertikal, bahkan sekarang bukan hanya Jawa Barat aja, jadi nasional gitu kan. Dan untuk pelayanan medisnya banyak yang sampai ke sub spesialis gitu. Jadi disinilah ya, apabila pasien berobat
ya, mau sampai menyembuhkan yang terkecil pun ada di RSAS ya. Jadi memang ini ya khususnya kalau instalasi gizi juga kita harus mengikuti perubahan tersebut ya. Jadi dapat melakukan perubahan itu menuju ke yang lebih baik lagi. Ya, Bisa berdaya saing dengan rumah sakit lain. ya bisa berdaya saing dengan rumah sakit lain, apalagi di sekitar kita itu kan banyak rumah sakit swasta. Jadi kita tidak mau kalah dengan rumah sakit swasta tersebut. Kalau terkenal kan kalau misalnya rumah sakit pemerintah itu percepatan ininya agak lambat, tidak seperti itu ya. Sekarang RSAS itu maju ya, mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dan mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat ya, khususnya untuk penyembuhan penyakit ya. Jadi kan banyak warga kita mungkin Jawa Barat atau Indonesia banyak yang berobat ke luar negeri, katanya di luar negeri itu lebih bagus gitu ya, bagus dari sistem pelayanannya atau bagus dari pengobatannya. Nah, kita di RSAS juga menuju ke situ. Jadi banyak perubahan-perubahan terjadi. Dan itu Ibu rasakan juga ya, selama Ibu bekerja di instalasi gizi yang dulunya masih manual, sekarang sedikit demi sedikit kan mengikuti perkembangan zaman. Tadi kan udah disinggungnya Bu ya, banyak inovasi-inovasi, terus penyesuaian-penyesuaian yang setelah instalasi gizi dilakukan dari zaman dulu ya Bu ya, dari zaman Ibu 90-an sampai sekarang 2000-an. Nah, cara penerapannya dan sosialisasi ke karyawannya itu bagaimana ya Bu ya? Apakah sulit atau bagaimana pengalaman Ibu selama ini? Pengalaman mencapai perubahan ya, jadi kita mulai dari kita mempunyai program ya. Jadi mempunyai program dulu ke depannya, misalnya instalasi gizi tujuan yang ingin dicapai apa gitu, itu kita harus punya programnya ya. Kemudian dari program itu kita terjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan di masing-masing tupoksi kita gitu ya. Nah biasanya di middle manager itu kan yang membuat program tersebut. Misalnya di sub instalasi pengolahan dan penyaluran makanan, tujuannya ingin apa sih gitu. Misalnya tujuannya itu kan ingin memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan, rasanya enak gitu. Dulu kan kalau makanan rumah sakit dikenalnya sebagai makanan yang tidak enak, rasanya nggak ada rasa gitu. Nah kita punya tujuan itu tadi, seperti tujuan kita ya, memberikan makanan yang tepat gizi, tepat rasa, aman dan menarik. Nah itu menjadi tujuan kita. Untuk mencapai itu kegiatannya apa aja ya. Kalau sudah ada programnya, biasanya program ini kita sosialisasikan ke seluruh karyawan, mungkin secara bertahap ya. Jadi misalnya dari kepala instalasi gizi ke kasubnya, nanti dari kasubnya ke jajaran di bawahnya gitu. Kemudian di situ dicoba diimplementasikan ya. Pasti misalnya kepala sub instalasinya punya program nih, disosialisasikan, dijalankan ya. Dijalankan itu harus punya target waktu. Jadi dijalankan, kemudian nanti kita evaluasi apakah yang sudah kita rencanakan ini berhasil atau enggak gitu. Kalau misalnya tidak berhasil, masalahnya di mana gitu ya. Nah, terjadi masalah itu bisa kita kumpulkan anggota timnya, supaya pasti kalau pelaksana itu kan akan lebih ini ya, dia yang melaksanakan, dia yang tahu apa yang menjadi kendala, terus penyebabnya apa, mungkin dia bisa memberikan masukan. Nah itu nanti kita tampung gitu, dan kita buatlah perbaikan, nanti kita evaluasi lagi seperti itu ya. Tapi memang perubahan-perubahan itu pasti banyak kendala ya. Ada tim yang nggak mau maju, nah itu pasti ada gitu ya. Tapi itu memang harus kita hadapi ya. Kemudian kita dekati mungkin ya, kira-kira gimana caranya supaya mereka juga bisa ikut kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sebagai penutup Ibu, ada nggak pesan untuk kami sebagai CPNS untuk sama-sama beradaptasi gitu bersama di instalasi gizi, khususnya dalam menerapkan tadi sikap adaptif? Pesan saya untuk adik-adik CPNS ya, ini ya
kita harus lebih kuat ya menghadapi perubahan-perubahan ini. Jadi mari kita sama-sama mengikuti perubahan yang terjadi di instansi kita gitu ya. Karena di tiap tahun pun kita kan punya target perubahan-perubahan itu ya. Jadi mari kita hadapi semuanya, kemudian berikan masukan ya. Kalau ada yang punya inovasi yang lebih baik sehingga perubahan yang terjadi di instalasi gizi itu akan lebih baik, itu akan menunjang ya, menunjang kegiatan yang ada di instalasi gizi. Jangan terlena sudah menjadi ASN, karena semakin semakin ke depan ya ASN itu semakin berbobot gitu ya. Jadi kalau ibu sih ngerasa ya dari perubahan dulu, jadi memang harus bisa diikuti oleh kita. Jangan kitanya santai. Kalau misalnya nanti kitanya santai tidak mengikuti perubahan, kita akan terseok-seok dan akhirnya kita bisa jadi tidak semangat untuk bekerja ya, karena tujuan kita beda gitu. Jadi tujuan kita harus sama ya di dalam satu instansi untuk membangun ya ini perubahan-perubahan yang terjadi di instansi. Caranya apa? Kompak ya di dalam bekerja, sama satu tujuan gitu. Terima kasih banyak Ya, Ibu semangat atas ya. kesempatannya. Semoga memang tadi pesannya juga bisa kami terapkan dan bisa sesuai ekspektasi Ibu. Siap. Ya.